kopi sangat berperan penting dalam menyelamatkan hidup manusia. Kok bisa? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah jumpa lagi ya dengan saya. Ya, dengan saya, masa dengan siapa? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Urusannya lancar, rezekinya lancar, dan yang terpenting barokah. Rezeki kalau nggak barokah itu nggak bakal berefek apa-apa, nggak bakal bermanfaat bagi kita kalau rezeki nggak barokah. Nah, jadi lagi-lagi ya, ini pembahasan masalah kopi. Sebelumnya saya sudah membahas masalah kopi di video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya mau bahas kopi lagi nih. Ya, memang sih, karena mungkin kopi ini menjadi minuman nomor satu. Ya, bagi orang yang menjadikan itu sebagai minuman nomor satu. Mungkin karena kopi itu minuman nomor satu, jadi keistimewaannya itu banyak, manfaatnya banyak. Jadi lagi-lagi kopi sangat berperan penting dalam menyelamatkan hidup manusia. Ngeri. Percaya nggak? Ya, harus percaya. Jadi gini, kalau kemarin itu kan kopi itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada alasannya. Jadi kalau mau tahu alasannya, nonton di video saya sebelumnya, itu ada alasannya di situ. Nah, sekarang ini kopi sangat berperan penting dalam menyelamatkan hidup manusia. Kok bisa? Gini. Misalnya kita lagi ditugaskan, lagi mendapatkan tugas, atau memang profesi kita sebagai penjaga suatu coupling atau kompleks. Nah, kalau misalnya durasi mata kita ini bisa betah melek sampai jam 12 malam, terus ternyata di malam itu akan terjadi aksi pencurian di sebuah rumah yang ada di kompleks itu, dan rencana pencuriannya akan dilaksanakan pada jam 1 malam. Nah, kita nih kan durasi mata kita bisa betah melek cuma sampai jam 12 malam, dan di saat itu gak ada minuman lain yang bisa menambah betah melek kita sampai kira-kira jam 1 atau jam 2 selain kopi. Nah, maka saat itu juga status kopi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita nggak minum kopi, misalnya kejadiannya seperti tadi, kalau kita nggak minum kopi ketika malam itu, pastinya kita bakal ketiduran di ketika jam 12 teng. Nah, sementara di malam itu juga ternyata pas bertepatan akan ada kejadian pencurian yang nantinya mungkin akan berujung pada pembunuhan, sehingga membahayakan masyarakat. Nah, berarti saat itu juga konteksnya ya, saat itu juga kopi itu sangat berperan penting untuk keselamatan masyarakat. Nah, bisa dipahami kan? Nah,
Itu dia. Kopi ini sangat berperan penting dalam keselamatan orang-orang. Bisa paham kan? Nah, makanya jangan lupa minum kopi. Nikmat. Nah, ada lagi nih, masih tentang kopi. Dengan kopi, anak bayi itu bisa tenang. Percaya nggak? Ya harus percaya. Gini, misalnya Anda seorang ayah rumah tangga. Kebiasaan bayi Anda itu mungkin jam 1, jam 2, pokoknya tengah malam lah. Intinya kebiasaan bayi Anda ketika telah tiba tengah malam, maka bayi Anda akan bangun, nangis, atau minta ini itulah. Nah, itu kalau Anda posisinya lagi tidur, nggak standby, atau mungkin sudah tidur, pas bayi Anda bangun, nangis mungkin, entah mau ngapa-ngapain, terus Anda bangun, tapi matanya nggak bisa kuat kecuali dengan ngopi. Nah, maka saat itu juga kopi ini hukumnya jadi wajib, dan khasiatnya dapat menenangkan bayi. Paham? Gini, Anda nanti bangun, habis itu minum kopi, Anda tenangin bayi Anda. Nah, itu maksudnya. Kopi berkhasiat menenangkan bayi. Bisa dipahami kan? Nah, terus juga masih tentang kopi. Ini kopi itu adalah senjata yang ampuh untuk menenangkan istri. Ini nih, suami-suami harus tahu. Kopi itu senjata ampuh untuk menenangkan istri. Bukan cuman uang yang bisa menenangkan istri, tapi kopi juga. Nah, misalnya gini, dipahami. Ketika istri Anda sedang ngambek, mungkin di tengah malam sedang ngambek, Anda malah tidur. Nah, Anda malah tidur, dan gak ada cara lain agar Anda itu bisa betah melek kecuali dengan ngopi lagi. Nah, menenangkan atau membuat istri itu senang, itu hukumnya wajib hukumnya. Nah, berarti saat itu juga, karena yang bisa membuat Anda bisa betah melek sehingga nantinya akan bisa membuat istri Anda senang, alias nanti Anda bisa melayani istri Anda, maka saat itu juga karena berhubungan dengan perkara yang wajib, yaitu membuat senang istri, hukumnya wajib, maka saat itu juga kopi ini menjadi wajib hukumnya. Bisa difahami? Nah, begitu. Berarti kopi ini bisa membuat istri senang. Nah, itu masih banyak lagi khasiat-khasiat tentang kopi. Ya. Ditunggu video selanjutnya. Jadi nontonnya ya, tolong ditonton full dan jangan di skip. Kenapa? Biar tidak salah paham. Karena kebanyakan nih orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu di luar sana, ceramah-ceramah agama, yang pemahamannya itu
bisa salah atau melenceng, yaitu orang-orang yang sering tidur di majelis. Ketika sedang berjalan penyampaian ilmu, dia tidur. Mungkin lewat 7 menitan, 10 menitan dia bangun. Itu padahal poin pentingnya di saat dia tidur itu. Nah, bisa jadi salah paham kan. Nah, begitu juga dengan nonton video-video seperti ini. Kalau kita skip, kita nontonnya setengah-setengah atau bahkan cuma nengok awalannya tok, nggak seru. Ini bahaya ini, jangan sampai. Karena ini ilmu itu hiasannya seorang hamba. Paham ya? Ilmu itu hiasannya seorang hamba. Kenapa kok bisa ilmu itu dinisbatkan sebagai hiasannya seorang hamba, ditetapkan sebagai hiasannya seorang hamba? Jadi kenapa? Karena kalau seseorang itu mau kemana-mana, dia sudah berbekalkan ilmu itu, mau melakukan ini itu dia aman-aman saja, bisa terhindar dari perkara haram, syubhat, karena dia tahu ilmunya. Ketika datang ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, dia bisa tepis karena dia tahu ilmunya. Nah, makanya penting mendengarkan ilmu itu jangan sepotong-sepotong, jangan diloncat-loncat, tonton, dengarkan sampai full. Oke? Nah, insya Allah mungkin ini dulu, bukan ini saja, tapi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa didukung video ini dengan cara Anda like, komen, nanti di komen ditanya-tanya, mungkin ada yang mau ditanya, biar insya Allah saya bantu menjawab, insya Allah dengan semampu saya untuk menjawab. Kemudian jangan lupa kritik dan sarannya untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang baik, tidak merasa benar sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Ya, sekian dulu dari saya. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.